Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu taala jalla jalaluh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Cahaya Ilmu, fa insyaallah bermanfaat. Dan insyaallah ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Salawat dan salam marilah kita limpah ruahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa FATV Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar apa yang Allah firmankan dalam setiap ayat-ayatnya, bahwa kehidupan ini akan diganti dengan kematian. Hidup di dunia tidak selamanya, tetapi hidup di akhirat kita akan selamanya. Oleh karena itu, pemirsa FATV Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kejadian-kejadian ketika manusia akan diambil nyawanya atau nyawa berpisah dari raganya, itu ada wasilah-wasilah atau ada satu kejadian-kejadian yang terjadi kepada diri manusia sesuai dengan takdir dalam kehidupan, sehingga kehidupan itu akan diganti dengan kematian. Bahwa pada kesempatan kali ini kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa manusia di mana saja berada. Tentunya itu adalah satu wasilah Allah akan mengambil ruhaniyah dari setiap jasmaniah manusia. Contoh, Allah Subhanahu wa taala timpahkan bencana, gempa di mana-mana. Yang kita lihat terjadi gempa di Cianjur kemarin, bahwa ini adalah satu yang dinamakan khususiyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengingat kembali akan daripada kudrat irodat Allah. Ketika Allah sudah menyuruh makhluknya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika Allah sudah memberikan keterangan di zaman dahulu 1444 Hijriah, yang Allah berikan keterangan ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya. Allah sudah memberikan keterangan ini bagi umat terdahulu dan sekarang pun diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi terbelah, ketika bumi hancur, atau ketika bumi ini rata dengan goncangan yang dinamakan gempa, maka manusia la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada yang dinamakan kekuatan, tidak ada yang dinamakan power yang dia miliki, kecuali hanya Allah yang mempunyai kekuatan tersebut. Ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di mana saja berada, pemirsa FATV Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ingat kembali kejadian-kejadian terdahulu. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi umatnya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka Allah jadikan umat tersebut bergelimpangan di mana-mana, datang banjir yang begitu besar. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam pun terjadi. Di zaman Nabi Musa pun terjadi gempa yang sangat hebat. Subhanallah. Maka di zaman kita sekarang pun akan terjadi gempa yang sangat hebat, yaitu yang dinamakan gempa seluruh alam dunia ini akan hancur, yang namanya kiamat. Tetapi gempa ini disusul oleh apa? Keterjadiannya disusul oleh manusia yang selalu tidak mengingat Allah, yaitu kebanyakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Maka Allah akan turunkan bencana kepada tempat tersebut ketika tidak sama, tidak seimbang manusia melakukan ibadah dan melakukan maksiat. Kebanyakan maksiat, Allah akan menjadikan tempat tersebut satu peringatan
supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Maka Allah akan jadikan di tempat tersebut gempa, terjadinya gempa, mayat di mana-mana. Maka itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Bagi kita yang tidak dapat yang dinamakan cobaan, yang tidak dapat daripada rintangan seperti ini, khususnya kita sebagai manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikan diri kita, bersihkan dosa kita. Kapanpun kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala akan menjadi manusia yang dinamakan manusia bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Awali dalam kehidupan kita dengan kebaikan, akhiri kehidupan kita dengan kebaikan juga. Kalau manusia ingin baik dunia dan akhirat, lakukan perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.